Anda pernah dengar nggak soal sosok misterius yang pakai baju serba hitam, katanya suka muncul gitu setelah ada yang lihat UFO? Nah, hari ini kita mau deep dive nih soal fenomena Man in Black atau MIB. Kita udah kumpulin berbagai sumber ya, ada artikel, catatan saksi mata, sama analisis sejarahnya juga. Misi kita kali ini, coba kita saring bareng-bareng ya. Apa sih inti dari misteri yang jujur aja bikin bingung ini? Yang menarik nih, kalau lihat salah satu sumber kita, rasa nggak percaya ke pemerintah soal UFO itu ternyata udah lama loh. Ada survei tahun 68 aja nunjukin hampir 2/3 orang Amerika mikir pemerintah itu nyembunyiin sesuatu soal UFO. Bisa jadi angkanya sekarang lebih tinggi lagi ya. Dan insiden Roswell tahun 1947 itu sering banget disebut jadi pemicu awalnya. Betul, betul. Dan dari situ kan masuk era 50-an mulai muncul tuh laporan-laporan yang kita kumpulin ini. Jadi saksi mata sama investigator UFO ngaku pernah didatengin, bahkan diintimidasi gitu sama ya pria-pria berjas hitam, kadang pakai topi gelap, naik mobil hitam juga. Awalnya sih dugaan paling kuat ya agen pemerintah rahasia aja yang tugasnya nutupin isu UFO ini. Tapi ceritanya berkembang dan yang bikin penasaran dari sumber-sumber ini tuh, gimana kalau mereka ini sama sekali bukan manusia? Oke. Ini menarik. Coba kita bahas deh kasus-kasus yang paling terkenal dari materi yang ada. Ada Albert K. Bender ya. Dia kan pendiri International Flying Saucer Bureau tahun 1952. Terus setahun kemudian, tiba-tiba dia tutup organisasinya. Pesan terakhirnya itu, loh agak bikin gimana gitu ya. Kami sarankan mereka yang terlibat dalam pekerjaan piring terbang untuk sangat berhati-hati. Kok mendadak gitu? Si Bender ini baru ngaku kalau dia pernah didatengin 3 pria berpakaian hitam. Katanya sih muncul gitu aja di ruangannya. Terus ya dilarang lanjutin investigasi UFO, dikasih info yang bikin dia takut banget sampai sakit. Ini jadi kayak pola awal MIB gitu ya, muncul tiba-tiba, ngancem, terus hilang. Polanya gitu ya. Ada cerita lain yang lebih detail nggak? Yang mungkin lebih aneh lagi dari sumber kita? Ada. Cerita Dr. Herbert Hopkins tahun 1976. Ini catatannya juga ada kan di materi kita? Dia ini dokter, pas lagi sendirian neliti kasus UFO, dia ditelepon sama orang, ngakunya dari organisasi UFO, tapi ternyata organisasinya fiktif. Nanya bisa mampir nggak? Terus? Begitu telepon ditutup, jreng, orang itu udah ada di depan pintunya. Itu kan secara fisik hampir nggak mungkin ya waktunya ya. Wah, cepet banget. Gimana penampilan orangnya itu? Nah, ini bagian amernya. Menurut Hopkins, orangnya tinggi, kurus, pakai setelan hitam kelihatan baru, tapi kayak nggak pas gitu ukurannya. Kulitnya pucat banget mulus, botak total, jadi nggak ada alis, nggak ada bulu mata. Dan yang paling aneh, bibirnya merah terang kayak lipstik. Tapi pas orang itu ngusap mulut, Hopkins baru sadar itu bukan bibir, cuma celah lurus aja gitu. Hah, celah lurus? Bukan bibir? Astaga, itu detailnya. Serem banget. Beneran, dan suaranya juga katanya datar, monoton, tanpa emosi sama sekali. Tunggu. Tadi kan ada cerita aneh lainnya juga dari Hopkins. Soal koin itu. Nah, iya itu juga. Jadi si pengunjung ini entah gimana caranya, tahu kalau Hopkins punya koin tembaga di sakunya. Hopkins disuruh keluarin koinnya, dipegang sama pengunjung itu, terus koinnya berubah warna jadi perak, terus kayak kabur gitu bentuknya, lalu lenyap, hilang begitu saja. Hilang di depan mata? Iya, persis. Setelah itu, dia ngancem Hopkins bakal bernasib sama kayak koin itu kalau nggak hancurin semua data UFO-nya. Anehnya lagi, pas ngomong gitu, suara si pengunjung ini mulai melambat, kayak kehabisan baterai gitu. Terus dia pergi buru-buru, bilang energinya menipis. Nggak lama setelah dia pergi, ada kilatan cahaya terang di luar rumah. Gitu ceritanya. Gila sih. Pengalaman kayak gini kan susah banget ya dibuktiin kalau cuma dari cerita satu orang. Ini mungkin nyambung ke upaya lain buat dokumentasiin MIB ya, kayak bukti visual yang kita punya juga, meskipun ya kontroversial juga. Contohnya rekaman CCTV dari hotel dekat Niagara Falls tahun 2008 itu kan. Iya, rekaman itu yang baru dirilis tahun 2012 kalau nggak salah. Itu nunjukin ada 2 pria, penampilannya identik, pakai jas hitam, lagi nyari karyawan hotel yang katanya lihat UFO. Deskripsi saksi mata di hotel itu mirip banget sama pengunjungnya Hopkins. Tinggi,
Kurus, botak, kulit pucat, gak ada emosi, matanya katanya biru es, hipnotis gitu, dan gak berkedip sama sekali. Mereka nanya-nanya soal penampakan UFO sama teori konspirasi, terus pergi gitu aja. Tapi ya itu tadi, kontroversial, di sumber kita juga disebutin kan soal skeptisisme ini. Film Men in Black 3 kan rilisnya dekat-dekat waktu rekaman itu keluar. Jangan-jangan cuma, strategi marketing film aja. Terus, kenapa kok kayaknya laporan awal MIB ini banyak banget dari Amerika Utara ya? Apa jangan-jangan cuma pada niru cerita si Bender aja? Pertanyaan bagus itu, wajar kalau ada yang skeptis. Tapi, kalau kita lihat gambaran besarnya dari sumber-sumber ini, laporan MIB itu sebenarnya nggak cuma dari Amerika Utara loh. Ada juga kasus-kasus dari Eropa, dari Australia. Jadi, agak susah kalau dibilang ini murni fenomena budaya Amerika aja. Beberapa sumber bahkan coba nyambungin ini ke catatan sejarah yang lebih tua lagi, dari abad pertengahan misalnya. Ada cerita soal sosok berjubah hitam misterius gitu, atau dihubungin sama fenomena paranormal lain kayak shadow people, tahu kan yang bayangan hitam itu? Atau black-eyed children. Oh, yang anak-anak mata hitam legam itu ya? Jadi kemungkinannya luas banget ya? Iya. Tapi asumsi yang paling umum di kalangan pengamat fenomena anomali atau ya komunitas pinggiran lah istilahnya, mereka ini mungkin entitas ekstraterestrial atau malah ada teori mereka kerjasama dengan elemen pemerintah tertentu. Tujuannya apa? Nah itu yang masih misteri besar. Yang jelas kalau dari semua laporan, pertemuannya selalu ninggalin kesan, ya mengancam dan bikin resah saksinya. Oke, jadi setelah kita deep dive ini, kesimpulannya gimana dong? Si Man in Black ini sebenarnya agen rahasia pemerintah, alien, entitas gaib, atau cuma imajinasi dan cerita rakyat modern aja? Sumber-sumber yang kita bedah ini kan nunjukin banyak kemungkinan ya. Dari cerita pribadi yang detail banget dan serem, sampai ke pandangan skeptis yang juga masuk akal. Bener banget, bukti fisik yang bisa diuji itu kan ya hampir nggak ada. Ujung-ujungnya sering balik lagi ke seberapa kita percaya sama saksi mata. Nah ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri di rumah. Lepas dari penjelasan mana yang benar soal siapa atau apa mereka, gimana kalau misalnya suatu malam setelah Anda mungkin lihat sesuatu yang aneh di langit, tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu rumah Anda?